Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita berikan kesempatan kembali kepada Bang Oto untuk bisa menjelaskan, melanjutkan tadi yang sempat saya putus, saya jeda Bang sebelum iklan tadi, bahwa ada yang janggal. Bang Oto bisa jabarkan? Sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan teman-teman, beberapa saya juga sudah sampaikan beberapa kali. Salah satu diantaranya umpamanya mengenai soal adanya dua DPO yang dinyatakan kemudian fiktif ya, yang mengakibatkan konstruksi hukumnya menjadi tidak sempurna. Nah, itu sudah saya jelaskan, tapi ini saya jelaskan satu yang baru nih, yang sangat sederhana sekali. Baik. Saya melihat bahwa ada berita acara penyitaan terhadap Saudara Sudirman dilakukan tanggal 2 September pada tahun 2016. Itu artinya terjadi 5 hari, lebih kurang 5 hari setelah kejadian. Nah, coba bayangkan, yang disita itu antara lain adalah 3 buah batu. Ya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini 3 batu ini adalah yang digunakan oleh tersangka ini untuk melakukan pelemparan terhadap geng motor itu yang dikatakan tadi itu semula kan antara lain Vina maupun Eki dan sebagainya dan lain-lain. Nah, tetapi di sini dikatakan batu itu disita dari Sudirman, dari terpidana sekarang ini, dulu tersangka. Nah, sekarang logikanya ya, saya mau tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Batu melempar orang, kemudian mereka setelah melempar melakukan pembunuhan, perkosaan, ya kan, membawa mayat lagi ke flyover, kemudian diletakkan di sana, dan kemudian batu ini dari mana dapatnya? Nah, seakan-akan batu ini oleh si pelaku ini, si Sudirman, dicari-cari lagi batu itu ke lokasi pembunuhan, dicari-cari, dan dapat dan dibawa pulang. Dan dia tahu batu mana yang dipakainya untuk melakukan pelemparan itu. Ini hal yang tidak mungkin. Karena disitanya dari Sudirman. Kalau itu disita dari tempat lain, ditunjukkan pada Sudirman, itu masih mungkin. Tapi disita dari Sudirman itu artinya barang itu ada di dalam penguasaan Sudirman. Jadi ini sangat tidak mungkin gitu. Nah, yang kedua, di sini juga yang disita adalah satu bekas botol aqua. Bekas minuman mereka di rumah Ning ya, sama botol Sprite. Yang ceritanya kan begini, mereka kan dulu minum-minum dulu di warung Ning. Setelah itu minum-minum ciu, kemudian ada di botol aqua, ya, kemudian mereka melakukan pembunuhan. Nah, lantas tiba-tiba ada berita acara mengatakan botol aqua ini disita dari si Sudirman. Masuk akal nggak? Dia minum-minum, melakukan pembunuhan. Seakan-akan botol ini dibawa untuk melakukan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, kemudian botol ini dibawa lagi ke rumahnya atau di mana tempat lain. Setelah 5 hari kemudian, botol ini berada di tempat dia terus disimpan, baru disita oleh polisi dari tangan dia. Ini impossible kan? Nggak mungkin kan ini kan? Sangat janggal sekali gitu loh. Nah, kemudian ada lagi satu yang sangat penting sekali dalam kasus ini. Sekarang ini kan orang berkatakan bahwa apakah ini betul kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas, atau betul-betul pembunuhan. Nah, kalau kita mau melihat versi yang lain, coba lihat. Ada bukti ditemukan berupa baut. Baut ini muncul dan ada dalam putusan pengadilan. Baut itu di situ ada daging katanya. Ya. Jadi terkesan saya baut ini daging seakan-akan ada orang kecelakaan lalu lintas, mungkin Vina terseret kakinya kena ke baut, akhirnya daging itu tertinggal di baut tersebut. Baut itu ada di flyover yang berada di tentang PJU, jadi penerangan jalan umum. Itu ada buktinya. Sayang saya nggak bisa saya tayangkan. Oh ya itu yang ditayangkan sekarang ini. Itu ditayangkan oleh Titin. Itu baut itu. Nah sekarang bagaimana nasib ini? Kemana barang ini sekarang? Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Ini kan yang menemukan ini kalau saya tidak keliru adalah polisi. Kenapa nggak dianalisis? Terus daging yang ada di baut itu kan bisa dicocokkan dengan dagingnya Vina atau korban yang lain. Kan bisa dites DNA-nya dan sebagainya.
Nah, ini kan satu keanehan. Katanya Polri melakukan scientific investigation ya, scientific criminal investigation. Nah, di mana ini? Nah, inilah kejanggalan-kejanggalan. Dan saya sudah baca barusan lagi ini berkas yang lain, saya menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang nantinya akan kita gunakan Baik. dalam bentuk PK. Jadi, oleh karena itu, kalau ada kejanggalan seperti ini, mari kita buka bersama-sama. Pak Baik. Polisi, ya, bersama-sama kita. Kalau kita keliru, ya kita katakan kami keliru. Kalau Anda keliru, Anda bilang keliru, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat mendapatkan keadilan dan Baik, Bang. kesejahteraan. Itu yang utama buat kita. Baik, Bang Terima Oto. kasih. Ya, 3 hal baru, 3 hal janggal nanti mungkin bisa diberikan pandangan juga oleh Pak Rianto dan Mas Heri yang bersama saya di studio. Tapi kita ingin juga dengar pandangan dari Pak Yusuf Warsim, komitmen tekad Kapolri, Pak Yusuf Warsim, apalagi sampai menurunkan, yaitu ada Propam, ada Irwasum. Akankah kemudian ini menjadi salah satu potensi untuk membuat semuanya terang, benderang, terutama hal-hal janggal seperti ini? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kemarin kami pun bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan Irwasum. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kami ada di sebelahnya mendengarkan langsung. Yang sesungguhnya itu merupakan penegasan bahwa terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, yang tentu kami sendiri tetap berpedoman kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini sudah menegaskan bahwa dalam hal penanganan terkait dengan bagaimana melihat 8 tahun yang lalu, kami sendiri telah merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif dan itu sudah berjalan. Tim gabungan Irwasum, Bareskrim dan Propam itu berjalan. Kami sendiri juga sudah diperlihatkan oleh Pak Irwasum terkait dengan apa yang dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi kami audit investigatif itu. Telah dilakukan audit. Nah, sementara kami belum bisa menyimpulkan, tapi tentu apabila dalam waktu mendatang nantinya dari pihak Polri akan memberikan penjelasan apapun hasil audit itu, apakah positif atau negatif, itu adalah merupakan bagian wujud transparansi. Yang kedua, dalam hal pasca putusan pra-peradilan terkait dengan penyidikan yang kemarin menetapkan Peggy Setiawan, pada saat ini kami pantau juga, kami melihat bahwa akan dilakukan juga audit. Nah, ada Propam, ada Bareskrim yang dalam hal ini Pak Wasidik, ada Irwasum ini akan melakukan audit. Nah, masing-masing tentu beda yang akan diaudit. Nah, misalnya dari pihak Propam, apakah ada hal-hal yang itu terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, nanti itu akan dilihat. Itu apa yang dimaksud oleh putusan pra-peradilan yang itu telah membatalkan penetapan Peggy Setiawan dan penghentian penyidikan, tentu melalui audit ini penyidik tentu di situ dilakukan permintaan penjelasan, pertanggungjawaban bagaimana prosesnya berjalan selama ini hingga adanya putusan pra-peradilan itu. Itu yang sudah kami pantau, Mbak Putri, ada proses audit terhadap penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan kemarin yang itu sudah diputus pra-peradilan. Nah, kami sendiri dalam hal untuk bagaimana selanjutnya mempersiapkan saran dan masukan, kami tentu berharap nantinya melalui Polda Jabar dan melalui Inspektorat Pengawasan Umum juga bisa bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ada hal yang ingin kami mintakan konfirmasi antara posisi sebagai seorang ayah yang mendapatkan kabar informasi meninggal dunia anaknya, dan yang kedua antara sebagai seorang anggota polisi ketika menerima kabar itu. Itu salah satu hal yang penting yang ingin kami konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kapan akan dilakukan rencananya Pak Yusuf? Ini kami sedang berkoordinasi terus dengan dengan Inspektorat Pengawasan Umum. Kemarin sudah kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami ingin mintakan itu bisa terrealisasi dan waktunya tepat kira-kira akhir Juli. Ya,
Dan apakah hal-hal yang akan dikonfirmasi oleh Kompolnas itu pada saat pemeriksaan oleh Propam beberapa waktu lalu belum terjawab sebenarnya, Pak Yusuf? Tentu itu kan bagian dari kewenangan Propam untuk melakukan audit apakah ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, tentu itu menjadi wilayah Propam. Kami sendiri kaitannya dengan kepentingan konfirmasi, meminta konfirmasi itu pidana ini kan setelah ada putusan pra peradilan. Kita ingin melihat bagaimana seorang ayah korban ketika mendapatkan kabar anaknya yang satu sisi dia menjadi anggota polisi, kan itu yang kita ingin konfirmasi, dan sekaligus yang paling utama kami ingin melihat apakah kondisinya sehat dan baik-baik saja, karena sempat ada spekulasi publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Ini kan satu hal yang kami bisa jelaskan nantinya kalau bisa bertemu. Baik Pak Yusuf Wasim, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah Kompolnas, termasuk juga tadi meminta konfirmasi kepada Ibtu Rudiana. Selamat malam Pak Yusuf Wasim. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, termasuk juga bisa diberikan pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Oto, Pak Rianto, Mas Heri, adanya penyitaan barang-barang yang nilai janggal. Kita akan setelah jeda berikut ini kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam.